Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini akan belajar dengan Bapak, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 6 dengan materi Ayo Membayar Zakat bagian ketiga, yaitu tentang materi hikmah membayar zakat dan juga orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu materi yang belum Bapak jelaskan ya. Jadi agar tuntas materi yang kemarin Bapak jelaskan, dan hari ini adalah materi yang terakhir tentang Ayo Membayar Zakat. Dipersilakan adik-adik untuk dibaca kembali, dipelajari kembali materi-materi yang telah Bapak sampaikan minggu lalu. Baik adik-adik, agar pembelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa bersama ya. Dengan rekan-rekan dipersilakan, walaupun belajar di rumah, kita berdoa tetap dilaksanakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Baik adik-adik, sebelum berlanjut ke materi pembelajaran berikutnya, silakan adik-adik atau ayah bunda kalian untuk mensubscribe channel YouTube Bapak ya. Silakan diklik saja untuk mensupport perkembangan channel YouTube Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa yang kita baca hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya kita mulai dengan pembelajaran yang akan kita bahas, yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Adik-adik yang Bapak magakan, berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60 ya, yang akan dibacakan oleh teman kita, dipersilakan untuk diikuti bersama, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu Quran surat ke-9 ya. Dipersilakan untuk diikuti bersama biar kita tahu tentang dasar hukum tentang mustahik zakat. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakinin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.
sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita sudah membaca Quran Surat At-Taubah ayat 60 ya, yang mana Allah berfirman tadi, artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ya. Jadi sudah jelas di Quran Surat At-Taubah, orang yang berhak menerima zakat atau mustahik itu jumlahnya ada 8 ya. Adik-adik, baik, kita akan jelaskan satu persatu berkaitan dengan mustahik zakat ya. Jadi tadi yang pertama adalah fakir. Siapa fakir itu? Fakir itu adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan, sehingga untuk membiayai hidupnya itu dia jelas tidak akan mampu. Itu fakir. Dan yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang sama tidak mencukupi kehidupannya. Dia punya pekerjaan, punya harta, hanya tetap kekurangan ya. Itu miskin. Sedangkan yang ketiga adalah amil. Siapa amil itu? Amil adalah orang yang diberi tugas untuk menjadi pengumpul dan membagikan zakat fitrah ya. Itu amil. Berikutnya adik-adik adalah yang keempat sebagai mustahik zakat adalah mu'alaf. Jadi mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam ya, yang imannya masih lemah, dan orang kafir yang ada harapan masuk Islam ya. Tetapi yang kedua itu biasanya jarang ya. Tapi yang pertama itu mu'alaf sudah jelas dalam ajaran Islam itu berhak untuk menerima zakat fitrah ya, karena mereka yang baru masuk Islam itu imannya masih lemah ya. Sebagai bagian daripada menggembirakan mereka, ternyata di Islam itu peduli terhadap orang-orang Islam itu sendiri ya. Nah itu adik-adik. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya ya. Yang namanya budak atau hamba sahaya di dalam Islam untuk saat ini sudah tidak ada ya. Kalau dulu betul bahwa hamba sahaya atau budak itu masih dalam kekangan majikannya, jadi terkekang, terkurung oleh majikannya, sehingga berhak untuk menerima zakat fitrah. Tapi untuk yang sekarang ya, baik di Indonesia maupun di dunia, hamba sahaya ini sudah tidak ada ya. Kemudian yang berikutnya adik-adik, yang keenam adalah gorim, yaitu orang yang terlilit hutang, orang yang banyak hutang, dia tidak sanggup untuk membayarnya. Ini juga termasuk salah satu mustahik zakat ya. Berikutnya adik-adik adalah yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah itu yaitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk keperluan syiar Islam ya. Jadi dipersilakanlah untuk sekarang mungkin sabilillah seperti yang suka mengurus masjid, madrasah, itu berhak untuk menerima zakat fitrah ya. Kemudian adik-adik yang terakhir, yang kedelapan adalah Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan ya. Kemudian
dia dalam rangka mensyiarkan ajaran Islam, tetapi di perjalanan dia kehabisan bekal sehingga mengalami kekurangan untuk biaya hidupnya. Itu adalah Ibnu Sabil, berhak untuk wajib menerima zakat ya. Nah itu adik-adik 8 mustahik yang wajib menerima zakat, dan semuanya itu disebut asnaf ya, atau bagian. Kemudian adik-adik yang Bapak banggakan, berikutnya adalah hikmah mengeluarkan zakat ya. Jadi hikmah mengeluarkan zakat yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa yang membayar zakat atau muzaki dari sifat kikir, tamak, dan rakus ya. Kemudian membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Kemudian berikutnya adalah mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama ya. Berikutnya adalah mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah mengingatkan kepada manusia bahwa harta dan kekayaan yang kita miliki itu semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu adik-adik yang dapat Bapak sampaikan ya. Jadi mustahik zakat dan hikmah membayar zakat, silahkan dipelajari kembali ya, dibaca kembali, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ya. Oke adik-adik, sebelum beranjak kita bernyanyi dulu ya, dipersilahkan. Kamu bawa apa itu? Aku bawa beras untuk zakat, Vino. Zakat? Zakat itu apa sih, Pak? Teman-teman yang belum tahu apa itu zakat, ayo kita nyanyi bersama-sama. Termasuk rukun Islam keempat. Hai teman-teman semua, tahukah kamu zakat itu wajib? Tunaikanlah zakatmu, tuntaskan kewajibanmu kepada yang berhak menerimanya. Tahukah kamu apa itu zakat? Zakat itu artinya bersih dan juga suci, yang masuk rukun Islam keempat. Hai teman-teman semua, tahukah kamu zakat itu wajib? Tunaikanlah zakatmu, tuntaskan kewajibanmu kepada yang berhak menerimanya. Tunaikanlah zakatmu, tuntaskan kewajibanmu kepada yang berhak menerimanya. Alhamdulillah adik-adik tadi sudah bernyanyi, dan mudah-mudahan isi nyanyian tadi juga menjadi bagian daripada ilmu yang bisa dipelajari oleh adik-adik. Ya adik-adik, sebelum beranjak dipersilakan untuk menulis tugas mandiri agar kalian ada kegiatan di rumah, berlatih untuk persiapan penilaian akhir semester. Dipersilakan tugasnya dikerjakan dulu, tulis dengan tulisan yang baik dan rapi, dan diserahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk mendapatkan nilai ya. Ya alhamdulillah adik-adik sudah menulis tugas, dan sebelum beranjak kita berdoa bersama agar ilmu yang dipelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat
dan berguna khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kalian yang ada di rumah, juga ayah bunda kalian. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang berguna dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam pada ayah bunda kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan di pembelajaran yang sama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan